efektif nggak? Sebenarnya efektif juga. Nah, kalau nanti buahnya gimana nanti bisa organik mungkin ini langsung taruh nanti disuntikan sana. Oh. Pemilah. Nah misalnya ini kan depo gini dibangun dua, satu anorganik di bawah, menurut dengan efektif nggak? Sebenarnya efektif juga. Ya, itu memudahkan kita untuk mengantisipasi. Oh siap. Oh iya. Nanti apa mana? Volume sampah. Biasanya angkut jam berapa Pak? Untuk angkutnya ini baru ada pergi. Berarti jam mulai pagi itu jam 4? Jam 5 nanti. Paling siang langsung dibawa ke TPA Piungan ya? Ya, iya. Bulan ini ada berapa yang ikut kan katanya Piungan ada Jadi di video ini salah satu sampling yang kemarin kita survei dan juga ke Mandala Krida. Nah, yang dikeluhkan juga itu rembesan. Jadi cairan itu kan yang menyengatnya. Sebenarnya bukan sampah, begitu cairannya itu meluber sampai ke jalan raya itu juga menjadi keluhan warga, itu menjadi sangat kotor gitu ya. Nah ini kemarin juga diskusi di Komisi C, saya kira menarik soal bagaimana mekanisme membersihkan alat-alat angkut misalnya begitu, itu juga perlu disediakan infrastrukturnya ya gitu. Itu tadi beberapa potongan cuplikan video yang kami sudah melakukan survei lapangan terkait dengan bagaimana sesungguhnya kita memasifkan gerakan atau kebijakan soal zero sampah anorganik di Kota Yogyakarta. Ya dari data lapangan yang kita ketemukan bahwa kurang lebih Kota Yogyakarta itu memproduksi sampah anorganiknya itu 40% dari total sampah yang dibuang ke TPA Piungan. Artinya kalau gerakan dari hitung secara angka matematis, kalau kemudian kesadaran kolektif itu muncul dari rumah warga ya untuk mulai sejak dini memisahkan tempat organik dan anorganik, saya kira itu bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Tetapi ini memang butuh sebuah gerakan yang kolektif. Itu pengantar. Mohon izin karena peserta sudah komplit. Mohon izin Ketua Komisi C, Bu Riri, untuk membuka acara ini dengan resmi dan menyampaikan bagaimana sesungguhnya maksud dan tujuan dari riset atau kajian ini. Monggo waktu dan kesempatan kami persilakan Bu. Ya, terima kasih Pak Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang yang terhormat Pak Sarif dan rekan-rekan dari LSM. Yang terhormat Bapak Ibu perwakilan dari OPD terkait yang diundang ini ada dari Sekwan, dari Bapeda, DLH, Satpol PP, Dinas Sosial, banyak ya. Terus dari penggerobak dari komunitas bank sampah, kemudian juga rekan-rekan Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Pertama-tama saya mewakili teman-teman Komisi C mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Memang ini sangat penting bagi kami. Khususnya Komisi C kemarin setelah ada SK Wali Kota terkait gerakan zero sampah anorganik. Nah, apalagi setelah itu banyak masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian kami juga dilibatkan dalam BIMTEK yang diadakan oleh DLH. Itu mendapat masukan baik dari penggerobak sampah maupun dari Limas, itu penggerobak sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi kemarin itu hampir seminggu ya Bu Nada ya kegiatan BIMTEK-nya. Kemudian
masukan-masukan dari masyarakat terkait gerakan Zero Sampah ini juga pada saat reses. Nah, ini menjadi penting karena harapan kami di Komisi C gerakan Zero Sampah Anorganik yang menjadi program dari Kota Yogyakarta itu tidak hanya sebatas slogan saja, tapi berkelanjutan. Dan dengan adanya kegiatan FGD ini tentunya akan mendapat masukan yang banyak ya, yang lengkap, karena bisa jadi di Dinas Sosial mungkin akan memberi masukan yang berbeda pada saat kami mengikuti kegiatan BIMTEK kemarin. Dari Linmas juga kemarin juga cukup lengkap juga, ternyata memang ada sarana dan prasarana yang belum dipenuhi, dan mudah-mudahan pada pertemuan ini nanti dari Satpol PP bisa menyampaikan ya, karena memang kemarin ada keluhan belum ada senter, belum ada jas hujan, posisi juga belum ada payung untuk peneduh, karena kan namanya di depo atau di TPS itu tidak ada tempat untuk menjaga, apalagi ini ada 3 shift dan lain-lain, belum lagi keluhan dari masyarakat. Itu mungkin sedikit komentar dari saya. Harapan saya kajian ini nantinya tentunya akan bermanfaat bagi Kota Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Riri selaku Ketua Komisi C yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Monggo Pak Bi, di depan masih kosong. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tidak mengurangi rasa hormat. Jadi seperti yang disampaikan Bu Riri bahwa riset ini atau kajian ini merupakan inisiator Komisi C DPRD Kota sebagai bagian dalam proses menginisiasi kebijakan sebenarnya terkait dengan program strategis kita yang menjadi masalah strategis di Kota Yogyakarta, yaitu soal sampah. Nah, kita mulai dengan kami setelah mendapatkan diskusi dengan internal Komisi C tentang arahan-arahan kemana sesungguhnya riset ini, pada prinsipnya DPRD Kota Yogyakarta melalui Komisi C ini punya keprihatinan yang sama semua dengan eksekutif, saya kira, untuk menemukan solusi-solusi yang tepat ya untuk menyelesaikan persoalan sampah. Nah, Kota Yogyakarta melalui surat edaran PJ Wali Kota menyampaikan tentang surat edaran ya gerakan Zero Sampah Anorganik. Ini merupakan poin penting menurut saya sebagai gerakan. Hanya saja ini tentu saja butuh dukungan semua pihak. Nah, kalau kita membaca surat edaran ya mungkin ini agak tidak kelihatan, agak kabur. Minta tolong wanita matikan lampunya biar ini. Nah, di dalam surat edaran ini kemarin bahkan diinterupsi oleh teman-teman Komisi C terkait dengan surat edaran ini yang menyampaikan ya bahwa kok tidak ada nomenklatur atau diperintahkan kepada kelompok swasta di sini gitu loh. Jadi hanya diperintahkan kepada masyarakat. Coba next. Nah, ini ketentuan pelaksanaan Zero Sampah Anorganik. 1. Setiap kepala perangkat daerah, unit kerja, kepala kantor, ya, pemerintahan, kepala sekolah, madrasah, pimpinan perguruan tinggi, pelaku usaha, warga masyarakat, ya, harus melakukan pengelolaan sampah, gitu. Kemarin ini yang poin pertama di dalam surat edaran PJ Wali Kota. Poin yang kedua, pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan dan penanganan sampah. Poin ketiga, pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan pembatasan timbunan sampah. Itu dalam surat edaran. Yang poin B, pendauran ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Itulah kemudian kita ngundang ibu-ibu atau bapak-bapak dari komunitas bank sampah, kemudian dari tukang angkut sampah, penggerobak atau kemudian pengelola di depo masing-masing wilayah.
Poin 4, penanganan sampah sebagaimana dimaksud angka 2 dilaksanakan antara lain dengan cara pemilahan, pengumpulan, dan penyaluran sampah. Artinya di surat edaran ini ingin bicara dari hulu sampai hilir terkait dengan masalah sampah di Kota Yogyakarta. Poin 5, pemilahan, pengumpulan, dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada rumah tangga dilaksanakan. Jadi ini perintah pada rumah tangga. Ya. Poin 5 ini pada rumah tangga. Setiap rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Itu di poin ini. Kemarin kita lakukan survei lapangan. Sebenarnya masyarakat bilang begini, ini lebih baik Pak kalau pemerintah nanggung tempat sampah anorganiknya, kami rumah tangga yang organiknya. Jadi itu saran dari masyarakat kita kami turun ke lapangan. Jadi di masing-masing rumah tangga ada sampah organik ya yang ditanggung tempat sampahnya oleh rumah tangga. Kemudian tong sampah atau tempat sampah yang anorganik itu harapannya masyarakat ya, ini difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ya, itu. Nah, ini terkonfirmasi waktu kami wawancara depo sampah yang dekat kelurahan kantor kecamatan Margahansal menyatakan, Pak, surat edaran kebijakan program gerakan itu hanya bertahan 1 minggu, kata beliau. Loh, kenapa kok Pak? Iya, setelah itu minggu kedua kami sudah tidak lagi sampah itu sudah dipisahkan. Bahkan begitu kumpul sampai di depo ya itu sudah dicampur lagi. Nah, sementara kami personil terbatas untuk melakukan memilah lagi sampah di depo. Itu pekerjaan yang panjang. Karena sampah itu ada jam, tidak boleh lebih dari jam 9 sampah tidak diangkut. Ya, itu menurut aturan di deponya, kata depo. Nah, ini tentu menjadi masukan saya kira bagi pemerintah kota di dalam menerapkan surat edaran ini. Di dalam poin C, sampah anorganik hasil pemilahan diutamakan dibawa ke bank sampah ya masing-masing wilayah. Kami kemarin wawancara yang depan informasi Mandala Krida dan di Pegangsaan itu. Jadi harusnya hubungan komunitas bank sampah dengan depo sampah ini harusnya bukan lagi hubungan sosial Pak. Harusnya sudah hubungan bisnis sebenarnya. Mereka menginginkan gitu loh. Hubungan bisnis seperti apa? Harusnya seperti Pangmuharjo ya. Kan ada Pangmuharjo itu menabung sampah, menaruh sampah, menabung emas. Jadi sudah ada hubungan bisnis. Hari ini kan relasi antara depo sampah dengan bank sampah baru relasi sosial lagi. Ya, ini juga nanti perlu dipertimbangkan sehingga ada reward sebenarnya. Bukan hanya ada reward, ada penghargaan ketika masyarakat menggerakkan komunitas terlibat di dalam memilah dan mengelola sampah jadi barang jadi, harusnya ada penghargaan. Di tahun kemarin kita juga mengkaji, kita mengundang hampir sebagian besar bank sampah. Teman-teman bank sampah mengeluhkan, kami kan tugas memilah, tapi market hasil apa yang kamu lakukan tidak pernah dibuka pasarnya, misalnya begitu. Akhirnya itu juga menjadi tantangan bagi pemerintah kota. Bank sampah membawa sampah anorganik kepada pelapak sampah. Jadi ini yang harus dibuat sistemnya, yang menurut saya harus sistemnya bisnis. Ya. Pemilahan, pengumpulan, penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 pada sekolah, madrasah, perguruan tinggi, kantor pemerintahan, dan pelaku usaha dilaksanakan dengan cara setiap sekolah, kantor pemerintah, dan pelaku usaha wajib melakukan pemilihan sampah anorganik. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme kontrol? Karena di sini fardu ain. Ini kan wajib ini. Berarti kalau dia tidak laksanakan, dihukum kan? Kan perintahnya wajib ini. Lalu bagaimana punishment, hukumannya ketika dia melanggar kewajiban? Ya. Nah, nanti mohon karena ada Satpol PP nanti bisa menyampaikan ini. Karena ini penegakan perda. Sampah anorganik hasil pemilahan wajib dibawa kepada pelapak sampah atau pihak yang dipersamakan. Informasi lapangan kita temukan pengangkut sampah non sewu Pak. Itu kan ada 2. Ada pengangkut sampah plat merah, ada yang plat hitam. Nah, plat merah ini taat. Karena ada instruksi hierarki, organik sama anorganik tadi dipisah. Yang plat hitam nanti dulu.
Karena fungsinya mereka hanya mengangkut. Kalau ada residu dari sampah yang diangkut yang memiliki nilai rupiah, mereka akan pilah. Contoh misalnya, ada sampah kertas, ada botol, ada yang punya nilai ekonomis, mereka akan pilah. Selain itu, enggak. Ya, ini juga perlu dipikirkan, karena kemarin kita temukan juga di lapangan. Pemilahan, pengumpulan dan penyaluran sampah sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk kegiatan yang bersifat massal dilaksanakan di wilayah kota Yogyakarta, sampah menjadi tanggung jawab penyelenggara kegiatan. Ini agak umum ya. Siapa penanggung jawab penyelenggara kegiatan? Apakah lidinya nanti di LH atau komunitas itu sendiri atau lurah atau camat yang menjadi koordinator ya, leading koordinator. 8. Depo sampah, tempat pembuangan sampah sementara hanya untuk penempatan sampah organik, sampah anorganik dilarang dibuang di depo sampah tempat pembuangan. Video tadi membuktikan sampah itu hari ini sudah saya hanya menemukan kemarin di daerah Saper itu ditulis depo sini hanya menerima pembuangan sampah anorganik tulisannya. Ya, tapi di dalamnya sudah campur juga kan begitu. Nah, bagaimana penegakan soal aturan ini? Ini kan penting juga kita musyawarahkan. 9. Aparat wilayah membentuk satuan tugas Satgas untuk melakukan pengawasan secara ketat dan tegas pelaksanaan penanganan sampah organik. Jadi, ini beberapa poin yang coba kita riset di lapangan agar kebijakan ini, program ini efektif dilaksanakan di masyarakat Kota Yogyakarta. Ini saya sekedar pengantar. Saya ingin ini adalah forumnya kita semua. Saya ingin dengar dari komunitas bank sampah dulu. Ada Ibu komunitas bank sampah? Oke. Monggo disebutkan nama, kemudian nama bank sampahnya apa dari wilayah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komunitas bank sampah Tresno Tugu Tentrem RW 05 Sorosutan. Ulang lagi, ini kendalanya atau gimana ya? Ya. Pengalaman Ibu terkait dengan kebijakan anorganik zero sampah ini di lapangan seperti apa? Kalau di tempat kita itu kalau organik itu kan masyarakat dibagi ember tumpuk. Jadi kita pakai galon, bukan ember, tapi galon bekas le mineral itu kita bikin. Jadi nanti sampah organik itu masuk ke ember tumpuk itu. Tapi kemarin berjalan, kendalanya kan setelah kemarin itu kan katanya organik itu tidak boleh dibuang di tempat sampah. Setelah tahu organik masih boleh dibuang ke tempat sampah, jadi masyarakat yang sadar untuk buang sampah ke yang tadi kita ember tumpuk tadi itu jadi berkurang. Soalnya organik tuh masih bisa dibuang di depan sampah gitu loh. Jadi kita juga percuma sosialisasi ember tumpuk, tapi kenyataannya organik juga masih bisa masuk ke situ. Jadi masyarakat awas dibuang di tempat sampah aja gitu. Terus kalau yang anorganik itu mungkin kendalanya hanya waktu pengumpulan. Jadi masyarakat tuh nanti rumah saya itu kalau saya ngumpul gini toh Mbak, nanti jadinya itu kok saya malah kayak jadi ke tempat sampah gitu loh. Depo baru. Ya, depo baru masing-masing rumah. Kayak gitu. Oh, mungkin kita kurang efektifnya jadi terlalu lama. Oke, waktunya ya. Iya, waktu untuk mengumpul sampahnya itu. Saya rasa cuma itu kendalanya. Tapi kalau kita selalu, ayo kita galakkan masyarakat itu untuk sadar dari rumah gitu loh. Tapi kadang-kadang kebijakannya kalau itu juga apa ya? Kita sudah menggerakkan ini, tapi kok pemerintah masih boleh sampah organik ke depo. Jadi percuma kita mengasih inovasi ember tumpuk itu tadi. Kalau harapan jenengan sebagai komunitas bank sampah wakil teman-teman, apa yang pas dengan situasi kita punya dihadapi masalah sampah di Kota Yogyakarta? Harapannya itu kalau harapannya sih kalau dari pengelolanya itu kadang-kadang itu loh kita sudah ya keluhan
kok nggak ada apa ya, Apresiasinya. reward atau apa dari kadang-kadang kita kadang-kadang kan yang paling bawah itu memang komunitas bank sampah ya. Itu kan yang menggerakkan ke masyarakatnya biar masyarakat itu sadar, tapi kok kita itu nggak ada gregetnya, jadi biar kita itu lebih greget lagi ya ke masyarakatnya itu untuk ayo Ada nggak bantuan? nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ada bantuan alat atau apa mungkin nggak ada. Kadang-kadang kita udah kayak pas ikut kayak lesson gitu minta gitu, tapi karena sulit. Dan misalnya kita minta Ini tanggung jawabnya Bu Riri. sosial Nanti kita ke Bu Riri. kadang-kadang masyarakat itu nggak mau, jadi minta jemput bola gitu loh. Nah, kendalanya kita tuh angkutannya itu. Angkutannya. Sudah. Oke, siap. Silakan Ibu siapa tadi? Dian. Iya. Oke. Satu lagi dari Bank Sampah, Ibu dari mana, Bu? Oh, dari Bapeda. Oke. Dari Bapak, saya ingin dari Bapak ini tukang gerobak, tukang angkut, tukang angkut sampah. Monggo, Pak. Apa keluh kesah jenengan selama menjadi tukang angkut sampah di lapangan? Monggo. Asmane sinten? Asmane kula Heri, alamat Surakarsa MG2 Mergangsan. Itu yang saya jadi yang hambatan itu, Ya. yang misah-misah itu Pak, Oh, ini bisa. antara plastik dengan itu. Kalau botol kan kita memang sudah ambil, Ya. kita jual dengan yang pengepul. Kumpul. Ya, nah, kalau yang plastik itu bisa disetorkan ke bank sampah. Bank sampah aja sudah tidak mau terima. Plastik-plastik hitam, plastik apa itu tidak mau. Dia mau terimanya botol. Saya bilang pakai tunggale. Saya juga milih. Saya juga jual. Saya punya baki ya itu. Nah, selama dipilah-pilah itu, saya juga tidak ada lagi pemasukan botol, tidak ada pemasukan apanya. Cuma pokoknya itu bayar 1 bulan 25. Ibu-ibu itu sudah malas pisah-pisah. Nah, saya bilang, percuma Bu, ibu pisah-pisah, tapi sudah sampai di sana, dibul dijadikan satu dengan organik. Nah, itu Pak. Jadi saya bilang, nah, sudah dia nggak mau lagi milih. Nah, akhirnya saya yang pilih, saya lihat apa yang kelihatan di mata saya, yang di mata saya ambil, saya bawakan bagor. Jadi satu bagor itu plastik. Sudah Pak, saya bilang. Nah, ini lagi ada hambatan lagi kemarin. Di DLH itu mulai dari bulan 4 itu gerobak dipisah. Jadi satu non organik, satu organik. Nah, kalau itu dipisah, kita punya gerobak itu kecil. Nah, itu kita dikasih partai dari yang ini saya sebut partainya. Itu saya dikasih gerobak dari partai Nasdem. Itu kecil. Nah, itu aja saya ngangkut sampai 2 kali dari Surakarsa bawa ke Mandala. Nanti orang-orang itu waduh kuatnya Bapak semangat. Ya semangat. Nah ini, itu yang kalau kecil gerobaknya itu dipisah-pisah, disekat, itu nggak bisa Pak. Oh, ya. Jadi gerobaknya disekat ya? Iya, bilangnya disekat, tapi kita penggerobak itu nggak bisa. Tanya aja. Yeah. Yang penggerobak itu nggak bisa Pak. Kita gerobaknya kecil. Yeah. Nah terus kita dapat lagi bantuan dari PDIP. Terus terakhir ini saya sebut partainya. Dari PDIP besar, ya lumayan. Nah itu kalau mau disekat, bagaimana? Nah itu kalau dibiayai Pem atau DLH monggo, tapi kalau kita biaya sendiri, waduh itu habisnya 500 loh Pak. Nah padahal kita penghasilan 1 bulan 1.500.000. Nah kalau dipotong 500 habis, dapat 100 juta. Nah terus saya digerakkan orang dari Surabaya, saya terima bayar bongkar, 1 kali bongkar itu 25.000 saya bongkar. Itu memang benar itu saya bayar, tapi bukan dari sana yang minta, memang saya yang kasih, bukan tidak ada pemaksaan, tidak ada loh, tidak ada pemaksaan. Ini kan kita kan pakai tenaganya orang, kita kan bayar. Nah itu. Nah terus saya bilang dulu waktu itu, Bu Camat mau kok pisah-pisah, tidak mau. Kuramil mau kok pisah-pisah plastik, tidak mau. Nah gitu Pak. Ayo masa kita aja yang mau pisah, dia tidak mau pisah. Nah itu. Pak. Ya. Kalau pertanyaannya begini Pak. Ya. Jenengan kan tukang angkut yang plat merah atau plat hitam? Saya plat gerobak. Gerobaknya? Iya, gerobak belum ada platnya kan? Enggak, maksudnya dia punyanya DLH atau yang Oh, DLH. DLH di Mandala Krida itu plat merah. Ya plat merah berarti ya? Iya. Pak,
waktu jenengan ngangkut sampah di rumah tangga itu disampaikan nggak sampah harus dipilah-pilah? Iya, saya sudah sampaikan sama Bu Lurah, sama sudah di Bu PKK. Nah, saya jengkelnya itu, kenapa sampai Mandala tuh sudah di abul-abul lah. Kesian kok ibu-ibunya bilang, dia ya juga bayar ya Bu, bayar loh Pak. 1 bulan ada yang 50.000, 1 bulan nanti dia bilang, wah percuma saya bayar Pak Heri, percuma saya bayar per bulan sekian, saya disuruh juga kerja. Nah gitu loh Pak. Nah itu yang saya tanyakan. Ya udah gini aja Bu. Saran jenengan pengalaman lapangan supaya tadi gerakan kita ini sampah yang organik dan organik tadi itu bisa berjalan baik, apa saran jenengan lapangan? Kalau yang berpisah itu ya jalan baik, bagus. Saran saya itu kalau bisa jangan terlalu ketat banget lah, jangan perkuat ini. Ya apa yang kita kelihatan di mata kita ambil, gitu loh Pak. Ya jangan, wah ini kok nggak diambil plastik, nah gitu loh Pak. Nah itu maksudnya kan sekuat tenaga kita. Saya itu Pak terus terang geret dari Surakarta sampai ke Mandala ya juga capek loh Pak. Nah belum lagi lampu merah, mandor, belum lagi motor ditabrak motor ya udah tahu. Itu startnya berapa Pak? Startnya itu saya pagi Pak. Kalau yang itu buat macam-macam keluarga kan, kalau yang di timur itu, yang di barat itu saya ambil pagi jam 5 subuh, jam 4 subuh sudah mulai ambil. Tapi kalau yang di timur jalan itu tidak bisa, harus siang. Saya kan sampahnya di dalam rumah. Kalau yang di barat itu semua di luar, jadi tinggal saya ngambil mau jam berapa saya jam saja. Ya, itu Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, saya ingin dengar dari jenengan juga. Sama, jenengan wilayah mana Mas? Saya wilayah kota juga, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya nama Muhammad Denny Kristanto, saya dari Depo THR. Ya, kendalanya sih sama Pak, yaitu warga atau masyarakat udah bilang, tapi sampai di depo itu juga sama, dicampur lagi antara anorganik sama organik. Nah, yang kasihan itu juga kita juga sebagai penggerobak, kita juga milah-milah kan Pak. Nah itu juga kita milah juga waktunya nggak cuma bentar, waktunya lama. Waktu pemilahan itu kalau penggerobak itu minimal itu 2 jam. Minimal itu 2 jam. Kalau maksimal itu bisa sampai siang. Lah saya start pengambilan sampah itu dari jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu nanti selesai sekitar jam 10 pagi. Itu pun kalau nggak dipilah. Kalau dipilah nanti bisa sampai habis maghrib baru selesai. Harapan jenengan apa Mas? Ya harapan sih ya sama ya harapan ya semoga aja pemerintah Kota Yogyakarta bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan sampahnya, dan masyarakat juga membantulah dalam pemilahan sampah, dan penggerobak juga bisa Malisir. Mas, kemarin kan saya sempat mampir tuh yang di depo dekat THR itu. Ya. Kan? Nah, itu sempat ngobrol. Menurut jenengan efektif nggak kalau tempat depo tadi yang organik dan anorganik tadi itu dipisah, itu memudahkan nggak kerjanya teman-teman di lapangan? Kalau itu memudahkan sih memudahkan, tapi nanti kan juga kasihan yang pengepul di sana juga kan. Di depo THR kan juga ada yang pengepul sampah anorganik juga kan. Jadi penggerobak datang itu juga udah ada yang ngasih bantu bongkar juga. Jadi penggerobak datang itu langsung dibantu sama pengepul tadi ya. Ya, pengepul juga ngambil yang kayak botol-botol plastik itu nanti diambil sama pengepul. Nanti yang sampahnya dinaikin ke dalam. Terima kasih. Itu tadi suara dari penggerobak ya, yang di lapangan langsung. Ini terkonfirm 100%. Ketika nanti ada video pendek juga kita sampaikan. Saya ingin
dari monggo. Ya. Assalamualaikum, nama saya Selamat Daryono. Cuma menambahkan dari Bapak Bakti ini, sebenarnya untuk pengepul mengarahkan masyarakat itu sudah bagus, tapi masalah kendaraannya Pak. Oh, kendaraan. Kendaraannya dari PLN itu kan katanya suruh milah-milah, tapi kendaraannya cuma 2. Jadi percuma di situ jadikan 1. Katanya suruh yang non-organik seperti Popo, ada tempatnya tapi katanya belum ada. Seperti kacang sendiri ada, terus non-organik itu seperti Popo, terus apa itu yang nggak terurai itu loh, seperti plastik itu kan sebenarnya ada tempatnya. Iya. Ya. Misalnya untuk tempat pembuangan pemilah itu kan katanya ada mobil sendiri. Ya. Cuma mobilnya itu kan belum ada. Belum ada. Iya. Tapi pernah dijanjikan. Apa? Pernah dijanjikan mobilnya. Ya, katanya dari rapat-rapat kemarin khusus untuk Popok sendiri yang lampu ada sendiri itu kan belum ada. Oke. Jadi kan ada satu itu residu itu. Cuma masalah kendaraannya kan katanya ada sendiri atau nggak belum ada. Monggo Pak, monggo jenengan Pak, monggo disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Soma, pengepul di wilayah GK Gondokusuma. Oh, Gondokusuma. Daerah itu loh Pak. Ya, ya. Nah, ini yang saya keluhkan. Ya. Itu kalau malam kan buangan dia pakai motor-motor itu belum tentu mungkin dipilah-pilah. Nah nanti kalau itu terjadi pemilahan, siapa yang mau mengerjakan? Dimas nggak mungkin mau. Pengepul apalagi kalau nggak dibayar negara. Nah, itu yang saya tanyakan. Oke, ya. Yang non pelanggan. Non pelanggan. Oh, non pelanggan. Motor. Kayak Warmindo itu kan malah lebih banyak itu yang nggak bisa diatur kan. Itu aja Pak. Kalau di depo tuh ada yang ngawasi nggak Pak? Ada. Kalau ada saya mungkin selamat ya. Karena Pak. Karena saya di situ kan lama Pak, orang situ juga. Jadi pembuangan mana-mana saya tahu. Kemarin konvoy Pak, hampir lolos. Satu lolos, 5 jam tak getak. Pokoknya bergaya lingkungan ini saya gitu kan. Pokoknya dibayar negara, mau jawab penak-penak. Pokoknya kepenaknya kebobolan. Ternyata dari itu Pak, konvoy Pak. Dari mana nolong gajah? Tapi sebenarnya nganon di sebelah kayo. Itu jalannya sama-sama gini Pak. Apakah perlu tahu kalau penak? Ya boleh bilang. Itu mending Pak, becak tinggalnya becak ngobrol orang polisi. Sekolah itu berkembang sekolah bodoh-bodoh. Baik, harapan jenengan Pak, sekali orang lapangan. Kalau harapan saya itu gitu Pak, yang namanya Abdullah. Ini kan termasuk depo saya kan termasuk sampah gede Pak. Depo gede ya. Depo gede ya. Ini yang saya keluhkan. Nanti kalau malam pilah-pilah siapa yang mau pilah? Saya sebagai orang lapangan akan bayar negara enggak. Oke. Siap. Pilah-pilah itu jijik loh Pak. Ya wis. Nek saya kan wis pengalaman saya tuh Pak malah sing aku jijik itu Pak terus. Baik. Terus apapun itu yang luar pelanggan itu loh Pak. Luar pelanggan ya. Iya, sama mobil-mobil buka-bukaan ya dari luar-luar itu kan. Dari luar Sleman itu kadang-kadang Sleman itu kan anunya kok dapat ya. Masalahnya kalau Sleman itu kan dibatasi sampai jam 4 sore. Tapi Gowo itu sampai jam 4 nggak boleh lagi. Oh ya perbatasan soalnya. Keluar sampai dia itu. Siap. itu kalau motor. Nah ini kendalanya dari luar Pak malah. Iki mau lihat dari mana? Anu, tunggu. Siap. Baik, Bon. Oke, sudah kami tangkap. Tadi terima kasih informasinya. Selanjutnya kami bikin dari DLH. Oke, monggo Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nada dari DLH. Matur nuwun sebelumnya atas undangannya untuk menghadiri FGD ini. Tadi mungkin sudah disampaikan Bu Wiwi juga tadi bahwa kami sudah sebagai OPD teknis yang mengampu kebijakan ini ya. Jadi kami di DLH sudah mengadakan sosialisasi baik ke warga masyarakat, kemudian kemarin kita juga sudah berintek kepada para penggerobak
dan penggerobak ini kita data, jadi kita registrasi karena sebenarnya dalam kebijakan ini kan kita bagaimana caranya kita mengurangi adanya kecolongan sampah dari luar wilayah Kota Yogyakarta. Termasuk mungkin tadi yang sudah disampaikan Pak Selamat memang kasusnya banyaknya mungkin seperti itu. Ketika malam itu banyak pembuang sampah dari luar wilayah. Beberapa hari ini kita juga sudah memperketat penjagaan. Kalau kemarin yang dijaga itu kan depo-depo besar dengan bantuan Bapak Linmas dengan Satpol PP juga. Ini memang dengan keterbatasan SDM juga, TPS kecil memang agak sulit untuk kita awasi, terutama yang milik wilayah seperti itu. Jadi kita awasi yang milik pemerintah kota sementara. Tapi kemarin sudah kita tambahi pengawasan di beberapa TPS kecil. Memang kenyataannya banyak pembuang sampah seperti tadi itu. Jadi naik motor dari luar kota buang sampah di TPS kita seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita mengurangi kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, untuk memonitor juga dari TPS depo-depo ini kita setiap penjaga sudah kita bawakan buku catatan. Jadi setiap orang yang membuang sudah kita catat, baik itu dari melalui penggerobak atau warga yang membuang secara mandiri seperti itu sudah kita catat. Nanti memang kita sudah ditarget kalau tidak salah seminggu sekali kita harus melaporkan pengurangan sampah atau bukan pengurangan sampah, jumlah sampah yang dibuang di TPS depo seperti itu. Oh, izin Bu, sambil ngobrol. Ini kan surat edaran kan sudah hampir berapa bulan? 2 bulan ya? 3 bulan? 2 bulan. Desember. Nah, sejauh mana pantauan dari DLH soal berjalannya atau surat edaran tadi Bu soal gerakan sampah? Menurut pantauannya DLH? Kalau dari kami, kita dibantu juga dari forum bank sampah nih, tadi teman-teman dari bank sampah. Memang sebenarnya kalau untuk peran paling besar itu kan dari warga masyarakat di rumah tangga. Sumber sampah terbesar itu di rumah tangga, makanya kita perlu peran atau kerjasama dengan bank sampah seperti itu. Jadi dengan adanya bank sampah ini kita harapkan pengurangan sampah khususnya anorganik sudah bisa masuk ke bank sampah semua dan dijual ke pelapak seperti itu. Kemudian untuk progresnya mungkin sejauh ini sebenarnya cukup baik. Kita sampai hari akhir Januari itu sudah berkurang sekitar 17 ton per hari dari yang 200. Desember itu kita masih 290-an ton per hari. Januari kalau tidak salah sudah berkurang sekitar 17 ton per hari masuk ke TPA Piungan seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ada progres. Cuma yaitu kita kontrolnya ke TPS kecil-kecil yang di wilayah itu yang kita tidak mungkin untuk tidak ada personil untuk bisa mengawasi sampai ke situ. Bu, kalau kan ada keluhan juga di warga soal ketersediaan infrastrukturnya. Tadi Bapak soal gerobak angkut. Yang kedua kalau rumah tangga tadi keluhnya soal tempat sampahnya terpisah kalau begitu. Itu gimana? Sudah ada kebijakan nggak soal itu? Kalau untuk bank sampah, insya Allah sudah ada pendampingan dari DLH. Mungkin memang belum semua bank sampah sudah dirauhi, karena ada 560-an bank sampah sekota Yogyakarta. Jadi memang digilir istilahnya pembimbingannya. Tapi kalau dalam hal pelatihan, pendampingan itu sudah rutin dilaksanakan. Kemudian juga untuk pembentukan bank-bank sampah baru juga sudah dilaksanakan. Kemudian ada bantuan terakhir itu menurut karena bukan di tempat saya, tapi terakhir itu setahu saya ada pembagian biopori. Biopori ada, terus biasanya setiap tahun ada seperti lomba bank sampah mana yang terbaik itu kemudian dapat bantuan. Saya kurang tahu ya hadiahnya seperti apa, tapi biasanya ada peralatan juga, mungkin entah itu paspilah atau apa gitu. Kemudian untuk tadi sarpras yang gerobak ya, menurut saya kalau gerobak ini biasanya lewat aparat wilayah kementerian atau kelurahan seperti itu, karena tidak bisa lagi lewat DLH. Yang lewat DLH jadi akan menjadi aset DLH, jadi digunakan oleh DLH seperti itu. Pak Tudun, kita ingin dari Bapak Benda, bagaimana sebenarnya ini bicara desain kebijakan
yang sifatnya lintas sektor. Kalau dilihat dari surat edaran itu kan desainnya adalah melibatkan seluruh perangkat daerah, bahkan rumah tangga disebutkan itu. Nah, di dalam master plan atau roadmap-nya Bapeda terkait dengan tata kelola sampah hingga zero ya, anorganik itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan roadmap pengelolaan sampah, untuk mencapai zero sampah tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, apalagi untuk merubah perilaku masyarakat yang tadinya langsung membuang sampah tanpa dipilah kan tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar seperti itu. Ya, masih berproses sampai kesadaran masyarakat bisa sadar untuk memilah sampahnya sampai menuju zero organik seperti itu. Kalau tadi terkait dengan permohonan sarana prasarana pengerubah, bisa diusulkan melalui musrenbang yang ada di Kementerian seperti itu Pak. Bisa diusulkan gerobak, kemudian tas pilah, ada komposter juga untuk pengelolaan sampah di wilayah seperti itu. Informasi itu sudah tersebar nggak soal usulan tadi soal bahwa di Bapeda itu membuka misalnya tadi kebutuhan bank sampah pengelola tadi itu? Sudah kami sampaikan ketika sosialisasi musrenbang di wilayah di kelurahan. Kelurahan ya. Ada RT, RW, LPMK semuanya ada di situ Pak. Kalau di dalam target 2023-2024 apa rencana strategi Bapeda? Kalau di kami untuk 2023 ini akan mengadakan kajian tentang pengelolaan sampah. Fokusnya nanti akan menindaklanjuti capaian GZSA hingga sampai bulan Januari ini. Untuk kajiannya kemungkinan ada di TW2 sampai TW3. Nanti fokusnya akan lebih ke optimalisasi Karangmiri dan Nitian seperti itu. Nanti untuk detailnya masih belum dibahas lagi Pak. Oh, okay. Ya, saya ingin dengar suara dari. Oh ya, kami ingin perkenalkan bahwa hari ini Komisi C komplit kecuali ada Pak Wakil ya. Beliau lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau lekas sembuh dan kembali beraktivitas di DPRD. Nah, tadi sudah ada Bu Riri, kita perkenalkan. Terkait dengan ini Mas ya. Jadi kalau sebenarnya saya perkenalkan dulu, saya Avan Baskara Patria, anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, dan mungkin dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ya. Jadi menurut saya gerakan zero sampah ini mungkin perlu adanya kontrol dari pemerintah. Tadi sudah banyak masukan dilihat, memang kontrol dari surat edaran ini saya kira juga masih lemah ya. Masih lemah karena di pemerintah Kota Yogyakarta, daerah Kota Yogyakarta sendiri itu kan ada semacam kayak sekolahan, ada toko jejaring, ada hotel, rumah sakit dan lain-lain di instansi yang ada di Kota Yogyakarta. Itu kan penghasil timbunan sampah juga. Nah, saya lihat itu juga belum ada kontrol. Contoh aja di DPRD tempat kita aja juga belum ada tuh tong sampah untuk memilah itu belum ada. Di rumah kita ya belum ada itu. Jadi seperti toko kayak Indomaret itu juga nggak ada. Jadi sampah itu campur. Dan di hotel saya belum cek ya. Di sekolah-sekolah itu mungkin juga sudah ada. Nah, saya kira kontrol ini masih ada kekurangan dan mungkin ini adalah mungkin peran DLH tadi kalau disampaikan belum ada istilahnya petugas yang untuk mengontrol, ya mungkin bisa ditambahkan ini kan ada petugas yang di tingkat kelurahan ya, RW atau apa yang setiap hari melaporkan sampah. Itu kan mungkin bisa diedukasi untuk selalu mensosialisasikan sampah karena memang sampah ini adalah budaya ya. Itu memang merubah budaya itu memang tidak mudah, tapi kan itu harus perlu kontrol dan perlu dicek dan ada semacam sosialisasi. Kemarin di OPD waktu kita dengan Dishub itu juga saya tanyakan peran dari OPD terkait dengan gerakan zero sampah ini apa? Itu juga belum ada dari Dishub, hanya himbauan minimal itu kan ada semacam kayak banner gerakan sampah itu harus ada, kampanye seperti itu kan harus ada.
Dari di sub aja tidak ada, di parkir-parkiran juga tidak ada untuk gerakan memilah sampah itu diberitahukan kan. Yang datang ke Jogja ini tidak hanya warga, mungkin warga kota Jogja sebagian sudah banyak tahu, tapi ketika orang berwisata sini juga nggak tahu kan, terus akhirnya sampah tidak ada fasilitas apa itu. Ya, mungkin itu tambah desanya. Terima kasih Pak Arfan. Monggo Pak Hasan ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa harapan tadi dan harapan dari teman-teman sampah itu, menurut kami ini sebenarnya belum ada kesiapan secara sarana prasarananya. Jadi ketika sebuah regulasi baik itu edaran atau apapun jenisnya, ketika sarana prasarananya belum siap, ya jangan serta merta diberlakukan penuh. Walaupun ini memang ada trial, ini di bulan 1, 2 ini ada trial. Nah ini harapan kami nanti ketika sarana prasarana sudah lengkap dalam rangka mendukung regulasi itu akan diaplikasikan atau akan diterapkan. Nah itu perkara di bulan ke-6, ke-7, nah itu monggo kalau itu memang sudah siap. Karena kita lihat contoh Dropbox itu di beberapa depo itu juga belum ada. Gimana bicara pemilahan kalau di tempat pembuangan sementara saja Dropbox-nya belum ada. Nah ini harapan kami nanti ketika aturan ini akan diberlakukan secara penuh, baik akan menggunakan perda atau regulasi yang lainnya, itu sarana prasarana itu harus sudah lengkap semuanya. Harapan kami seperti itu. Karena fenomena baru diberlakukan saja, baru diberlakukan di bulan-bulan awal ini seperti di tempatnya Pak Bagio ini fenomena buang sampah di sungai sudah cukup banyak, di daerah Sungai Code sudah cukup banyak. Nah ini kembali lagi kami harapkan pemerintah kota ketika akan memperlakukan atau menerapkan sebuah peraturan, ya sarana prasarana pendukungnya itu harus sudah disiapkan semuanya. Apakah itu nanti yang sifatnya wajib atau mungkin prioritas atau pilihan. Tapi yang sifatnya wajib itu harus sudah ada. Pak Hasan, kalau berkaitan dengan sanksi? Nah itu, artinya ketika itu akan diberlakukan sanksi, ketika sarana prasarananya belum ada kan nanti ada celah untuk berkilah. Ada celah untuk berkilah. Ya seperti tadi di Kota Gede ada beberapa di tempat lain yang Dropbox-nya itu belum ada. Mana yang untuk residu, mana yang untuk PD3 dan lain-lain. Nah ini sanksi kami harapkan jangan diberlakukan secara penuh dulu. Kemudian lagi berkaitan dengan beberapa pembuang sampah di wilayah terdekat, misalnya kalau di Kota Gede berbatasan dengan Banguntapan, kemudian tadi di Pengok pun dari Nologaten masuk ke situ. Nah itu apakah nanti akan pemberlakuannya seperti apa? Apakah pakai barcode atau pakai NIK? Karena kalau di Kota Gede misalnya itu mesti nyauri awalnya buang ya neng piungan neng Bantul mereka mesti akan beralibi berargumentasi. Kemudian efektivitas dari penjagaan limas. Nah itu nanti kita akan evaluasi berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika kita memasang petugas. Jangankan limas, dipasang tentara pun mesti ono sing nyauri. Jangankan limas, tentara pun mesti ono sing nyauri nanti akan udur di lapangan. Nah, ini ketika itu memang anggarannya ternyata cukup besar, kenapa tidak dibuat untuk penambahan sarana prasarana lainnya? Itu seperti itu. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Hasan. Saya ingin dengar dari suaranya Pak Seno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, pimpinan dan anggota Komisi C, rekan-rekan OPD Kota, Mas Arif dan rekan-rekan semuanya, dan Bapak Ibu pemerhati sampah di Kota Jakarta. Yang pertama begini, terkait dengan masalah gerakan zero sampah anorganik. Tadi sudah disampaikan Ibu Nanda. Perkenalkan dulu, nama saya Bambang Baskoro dari fraksi Partai Golkar. Terus kemudian yang kedua, jadi tadi saya sampaikan Bu Nanda, Bu Uli maupun Bu Desi ya dari Bapeda. Tadi Bu Nanda dari daerah, yang dari BPKD ada nggak di sini? Diundang nggak? Oh, nggak diundang. BPKD, dari PKP? Nggak diundang. Nah kalau saya sedang mohon maaf izin ya Bu Nanda dan Bu Uli. Sebenarnya FGD ini kan FGD menentukan masa depan sampah kota.
Tetapi yang saya sayangkan kenapa Pak Kadis atau Pak Kabid tidak hadir. Otomatis Bu Nanda, Bang Buli tadi yang menjadi beban. Saya hanya menampung Bapak. Tapi untuk diskusi pada siang hari ini kami tidak bisa memutuskan. Nah, ini apakah surat undangannya yang mepet waktunya atau beliau tidak serius di dalam gerakan zero sampah organik ini. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan tadi, gerakan zero sampah organik ini kan harusnya ada namanya apa? Ada jenjangnya. Jenjang triwulan pertama, triwulan kedua, ketiga dan keempat. Dan goalnya apa? Nah ini kan sementara ini hanya sifatnya dacaan. Gerakan zero sampah organik di mana pokoknya mengurangi sampah yang dibuang di TPS dengan memilah dan memilih. Gitu. Ini kan intinya itu. Tapi terus goalnya ke depan apa? Triwulan kita belum pernah dipaparkan dari pemerintah kota. Saya Nanda juga dari daerah belum memaparkan pada kita 3 bulan pertama apa? Roadmap-nya tadi ya? Iya. Sehingga apa? Goalnya apa? Apakah hanya mendekati 2024 saja? Ya, betul. Ini yang kalian sampaikan. Dalam di sini begini. Sehingga apa? Kaitan tadi harus ada. Oh besok targetnya adalah 2025 pembuangan sampah bisa mencapai pengurangan sekian ton. Target bulan tahun ini ada 50 ton Ibu Nanda ya. Dan sampai Januari ini dilaporkan sudah sampai 17 ton. Nah ini sudah target sudah mulai beranjak baik. Nah, yang kami sampaikan di dalam diskusi ini adalah targetnya jejaknya apa? Sampai goalnya. Oh goalnya adalah 50 ton per hari harus berkurang. Nah ini yang pertama dulu. Terus kemudian kedua, ini kalau kami tanyakan di BKD dan dengan adanya juga dari PU, ini kan ada kaitan. Contohnya tadi akan dibangun terkait dengan TPS yang humanis, TPS yang benar-benar menjadi TPS yang menarik. Ya. Sehingga apa tidak bentuk TPS tapi itu adalah TPS. Nah ini. Nah untuk saat ini gerakan zero sampah organik itu yang dipaksa dalam masyarakatnya. Pokoknya harus bilang. Tetapi kami juga kembali. Terus apa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kota kepada pemerintah sendiri, termasuk pada dewan. Nah ini, kami senantiasa sampaikan, kalau ini gerakan hanya rakyat, masyarakat ini tidak maksimal. Tapi kami sampaikan apa? Tadi sampaikan dari rekan-rekan komunitas bank sampah, mungkin tidak berani menyampaikan terkait dengan bank sampah, memilah, memilih dan mengolah. Tetapi ada enggak yang beli? Tas dari mie instan, tas dari Indomie dan sebagainya, atau itu kan ada nggak yang beli? Kan belum ada. Yang beli waktu itu saya kunjungan di daerah Santika, di belakang Santika ada bank sampah Ibu ya. Itu mungkin bank sampah bagus sekali ya Bu ya. Terus saya tanya, yang beli siapa Ibu? Yang beli kalau ada kunjungan kerja, bukan dari warga. Nah kami sampaikan di dalam forum dusu ini, monggo sampaikan pada Bu Nanda, pada Pak Dinas. Jadi segera dikeluarkan surat edaran wali kota juga. Untuk apa? PNS besok pakai bank sampah produknya. Terus apa? Jawaban dari komunitas bank sampah terjawab. Bagaimana untuk melatih dan untuk memproduksi dan untuk memasarkan. Saya jamin 100% bank sampah akan menggeliat dan sampah akan berkurang. Ini goal ke depannya. Sehingga kalau hanya mengurangi memilah, saya yakin jangan sampai hanya bahasa Jawanya panas-panas saya ya. Nanti 6 bulan. Tapi bahasa Indonesia Pak. Ya, bahasa Indonesia ya. Nah ini saya sampaikan. Sehingga apa? Ini gerakan juga ini gerakan untuk masyarakat. Gerakan dari kami di DPRD, dari PNS juga sama. Mari kita sama-sama memakai produk bank sampah dipakai untuk kantor dengan keluarkan apa surat edaran wali kota. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kemarin belanja di salah satu toko sejaring. Ini Bu Nanda nih. Ternyata kantong plastik itu masih dijual senilai Rp100 per kantong plastik. Nah sekarang segera saja, beratnya apa toh? Keluarkan surat edaran bahwa melarang toko jaring menyediakan kantong plastik. Betul. Selesai. Berapa ton nanti per hari bisa berkurang? Kantong plastik sekota Jogja, yang tidak dari toko jaring maupun toko modern yang ada. Nah ini sehingga kami sampaikan. Jadi ada namanya rangkaiannya di bulan pertama apa, dua apa, ketiga dan keempat dan sebagainya. Goalnya nanti ada. Nah kemudian pada penggerubak tadi sampaikan. Jadi kita tadi mendengarkan dari keluh kesah. Ini kami sampaikan. Komisi C sudah pernah melakukan kajian, Mas Arif ya, bahwa penggerubak sampah ke depan itu digaji, Pak. Nah ini kajian ini jangan dianggap hanya kajian saja, tapi bisa menjadi masukan bagaimana dikaji kembali sehingga apa? Apabila PAD kita memungkinkan penggerubak sampah digaji. Sehingga apa? Perubahan sampah tadi juga semangatnya sama dulu waktu bis kota.
terus beralih ke Trans Jogja. Ini kan sebaik sekali. Nah ini monggo pada siang hari ini saya sampaikan pada salam Bu Nanda, pada Pak Kepala Dinas dan Bu Uli, minimal lah kabinetnya yang hadir. Kita juga serius masalah sampah. Sehingga apa? Sampah menjadi bencana bagi kota Jakarta, menjadi barokah. Oke, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengundang dari Dinsos sama Maksud saya tidak dikasih kesempatan. Tadi mau selang-seling karena nyebut Dinsos. Ini kan jalurnya komisi semua tinggal. Nanti saya pulang aja kalau gini. Goyang lah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, kalau yang difoto bensah nih mas. Wah. Itu bensah ini. Untuk rapat fraksi gitu. Ya, saya Cahya Wibowo dari fraksi PKS Kota Yogyakarta, Dapil 2, yang jelas di daerah sini nggak milih saya gitu. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa FGD pada siang hari ini adalah kajian pemerintah Yogyakarta dalam menyelenggarakan kebijakan zero sampah anorganik berkelanjutan. Oke, secara judul kami sepakat itu kan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, maka sesungguhnya di dalam FGD ini saya tadi sudah gelenak-gelenik dengan senior saya ini, Mas Seno. Ini seharusnya ketika memang kajian ini serius harus ditindaklanjuti, maka yang hadir itu adalah minimal kabid di instansi tertentu. Dalam hal ini kita bicara sampah itu harus sinergitas, tidak bisa kita limpahkan hanya salah satu OPD. Maka di sini yang harus dipanggil adalah Bapeda, lalu DLH, lalu PUPKP, lalu ada Disperindak karena kaitannya dengan hasil produk itu sendiri, lalu juga dengan BPKAD terkait anggaran. Ini kalau kita memang serius agar kajian ini benar-benar menjadi input pemerintah Kota Yogyakarta. Karena saya juga gelenek-gelenek dengan Mas Sino tadi, kami sanksi nanti Mbak Nanda, Mbak Desi, ini akan Mbak Uli akan menyampaikan kepada kabin, apalagi kepada kepala dinas, gitu kan? Kami sanksi, mereka akan menyampaikan. Ini poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga yang ingin kami sampaikan, tadi di sini sudah banyak yang berbicara terkait hal teknis dan hampir semuanya bicara terkait teknis. Nah, kalau kita bicara peran pemerintah kota, maka sebenarnya kalau kita bicara kebijakan, ini sudah diatur, saya membaca data ya, sudah diatur di dalam Perda Pengelolaan Sampah nomor 10 tahun 2012. Ini sudah sangat detail dan perda ini masih berlaku, belum ditutup, dalam artian masih berlaku sampai sekarang. Kemarin ada perubahan, tapi perubahannya hanya terkait insentif dan disinsentif semata. Tetapi kalau kita membaca perda ini, Bapak Ibu, maka sesungguhnya pengolahan, pemilahan sampah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam hal ini adalah kebijakan yang muncul dari Perda nomor 10 tahun 2012. Kebijakannya harusnya mengacu kepada perda ini, bahwa di dalam pengolahan dan pemilahan sampah itu di sini sangat detail, Mas Arief. Nanti Mas Arief bisa membaca sendiri. Saya sudah membaca, tapi tidak akan saya jabarkan di sini. Ini sangat detail sekali, gitu loh, bahwa pemilahan pengolahan sampah itu berkesinambungan, tidak bisa insidentil. Insidentil, apalagi hanya sebatas tujuan pendek. Sehingga di sini tadi disampaikan Mas Sino, saya sepakat dengan Mas Sino, harus ada progres, tahapan-tahapan
pencapaian sampai benar-benar kota Yogyakarta ini berhasil menangani dan memilah sampah bahkan mengolah, ya benar-benar ada progres yang sumbernya dari sini semua itu, sumbernya dari sini, ya. Dan saya sepakat ya, kebijakan ini, ya. Saya juga berharap bahwa hasil output dari FGD ini adalah lembaga legislasi hasilnya nanti, ini adalah mendorong eksekutif sehingga kajian ini kami harapkan kajian-kajian yang muncul dari lembaga legislatif ini adalah secara kelembagaan. Ketika secara kelembagaan lalu kelembagaan ini disampaikan kepada eksekutif, maka eksekutif punya tanggung jawab. Kelembagaan di sini bisa DPRD secara resmi atau bisa komisi yang dilengkapi komisi. Ini yang kami harapkan, karena kalau kebijakan ini ya, tidak secara kelembagaan, non sewu, ini besok hanya masuk kotak, hanya masuk kotak. Saya bolak-balik mengkritisi teman-teman di selatan, bahkan non sewu tidak digubris, tidak digubris gitu loh. Nah sehingga monggo kebijakan ini benar-benar outputnya itu adalah hasil resmi dari kelembagaan DPRD. Karena apa? Karena yang namanya kebijakan itu ada di selatan. DPRD hanya sebatas penganggaran, hanya sebatas legislasi. Maka ini harus benar-benar resmi kelembagaan. Kalau kelembagaan, maka ada upaya politik untuk mendorong. Karena kebijakan ini kalau tidak didorong dengan kebijakan politik juga tidak akan bisa. Betul. Ini kami harapkan seperti itu nanti outputnya. Saya tidak berbicara terkait dengan teknis lainnya. Dulu ketika BIMTEK juga kami sampaikan dengan Mbak Nanda dengan penggerobak gitu. Lalu poin yang terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Mas Arif yang nanti ini juga muncul di dalam rekomendasi kajian ini, bahwa di dalam pasalnya ini pengelolaan sampah ini juga harus ada titik tekan kepada para pengusaha retail di kota Yogyakarta. Harus ada penekanan di situ. Tidak semata masyarakat yang ditekan-tekan, padahal munculnya sampah itu dari retail-retail, dari toko-toko, dari pengusaha yang menjual produk-produk itu. Harus ada penekanan di sana bahwa pengusaha, karena diatur di dalam pesannya bab 6 pengelolaan sampah sudah sangat, tetapi Pemkot ini belum sampai ke sana. Sehingga apa? Pengusaha-pengusaha itu punya tanggung jawab. Saya membayangkan umpama toko Indomaret di depan itu sudah menyiapkan pemilah-pemilahan, lalu ditulis produk-produk Unilever produk ini silahkan dibuang di tempat kami yang sudah disiapkan. Ini kan belum. Ini kan berarti butuh penekanan. Nggak mungkin penggerobak menekan gitu. Ya nggak mungkin bank sampah menekan itu. Sehingga ini butuh penekanan poin tadi. Kami harapkan di kajian ini muncul penekanan itu. Lalu yang terakhir, kami juga ingin sampaikan bahwa nanti kami harapkan bahwa legislatif juga mendorong kebijakan untuk pendampingan. Karena apa? Karena yang namanya pemilahan sampah ini tidak akan terlepas dari yang namanya edukasi. Sampah ini akan terus sampai kita meninggal dunia. Manusia akan bertambah, kota Yogyakarta tidak akan bertambah, tapi manusia penduduknya bertambah. Otomatis sampahnya akan progres terus. Maka pendampingan ini juga perlu titik tekan. Kami harapkan nanti di kajian ini juga Mas Arif menambahkan itu. Nanti bahasanya seperti apa, itu monggo. Ini penting Pak. Lalu yang terakhir juga penekanan kebijakan yang muncul dari ini adalah sanksi. Sanksi kami harapkan di dalam perda ini sudah sangat jelas bahwa sanksi pidana 50 juta atau 3 bulan itu sama sekali tidak bisa diterapkan selama pemerintah daerah belum melakukan kewajibannya dari bab 1 sampai bab 13 sebelum masuk bab pidana.
Ini juga perlu penekanan di dalam kebijakan kajian ini. Gitu. Sehingga apa? Inilah fungsi kontrol kami di komisi untuk melakukan penekanan kepada eksekutif. 3 poin itu kami harapkan nanti menjadi pandangan Mas Arief untuk dimasukkan di kajian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Ayu. Sekarang kita ingin dengar terakhir. Sarannya apa Mas? Matur nuwun Mas Arief. Sudah dari Mas Sino sama Mas Arief sudah semuanya sudah bagus. Tadi dari Mas Cahyo tadi ngomongin perda nomor 10 tahun 2012. Pernah saya juga dulu kasus TPS di SMA 9. Saya ngomong perda nomor 10 tahun 2012 waktu itu daerah masih Pak Yono, Pak Nasa. Semua kita berdebat, perda itu tidak sesuai, tidak sesuai. Waktu TPS 9 mau digeser. Nah, menurut saya ini kan kita ada kajian peran pemerintah. Sebenarnya pemerintah Kota Jogja tadi sudah diomongin sama Mas Hasan semua. Orang siap sak apa jadi Kota Jakarta ini. Kita ngomong kota desa juga banyak teman-teman dari warga. Ini sampah plastik mau gimana? Bang sampah kepiye? Itu makanya kalau mau adanya ngomongin sampah anorganik sebenarnya peran serta pemerintah Kota Jogja sing kalau saya lihat di kata Mas Sino atau kunjungan di Surabaya bagus tuh ke Surabaya. Surabaya sebagai pelapor terbesar. Bahwa bank sampah dinilai anggaran karena kita bank sampah warga masyarakat dilibatkan dalam pemilihan sampah sama pengolahan sampahnya. Jadinya berkesinambungan. Tadi seperti kata Mas Hasan, bank sampah diberdayakan sesuai itu sampah-sampah yang bisa didaur ulang dibeli oleh Pemkot Surabaya, pelapor Kota Jogja boleh kalau tidak sebagai pelapor terbesar tadi sampah yang tidak bisa didaur ulang itu diberdayakan masyarakat. Tidak ada yang beli memang ada kok. Teman-teman Pak Gerobak juga waktu kita serasa Bidek pada usul juga bahwa gerobak sama mereka sudah tidak layak pakai. Kemudian itu sampai kemudian Pak Antoni yang residu gimana? Itu juga sama gerobak itu sudah 10 tahun lebih kata mereka. Iya benar. Benar kan? Nah, teman-teman Basau juga bilang ini buang sampah sing residu sama plastik saya tidak ada yang mau beli. Dan teman-teman Dela juga dasarnya ke warga proses. Maka teman-teman Dela sudah ada sosialisasi ke warga masyarakat tingkat bawah belum. Memang di depo sampah berkurang karena ada yang jaga. Kajian kita waktu komisi sama bahwa yang nganu sampah teman-teman Gerobak. Tapi saya sampah dibuangin jalan. Contoh kalau mau Dela lihat apa lihat jam 12 malam di depan 12 malam di dengar musuh saya diwe. Sampah numpuk dur banget karena banyak warga yang pada buang, warga yang bukan warga Kota Jogja Pak RW-nya kan juga protes karena tidak disediakan oleh gerobak di situ. Baru saya orang-orang ada gerobak 1 di situ kemarin. Terus di TPS depan SMA 9 tidak ada yang jaga. Sehingga buang sampah teman-teman di Jalan Kelurang PKL, Jalan Kelurang PKL dari Samirono. Teman-teman gerobak juga protes, tapi tidak mampu karena mungkin ada didilan sama yang situ saya nggak ngerti juga. Dan itu tidak ada yang dipilah-pilih sampahnya. Mana semangatnya Pemkot Kota Jogja warga Kota Jogja jadi sebelum diatur, tapi terus ditekan-tekan. Seperti tadi kata Mas Cahyo, berarti enggak minimarket tadi ditekan satu teman-teman minimarket kedua dari pariwisata hotel, jadi hotel banyak sampahnya. Dan itu tidak ada yang dipilah-pilih. Itu aja masih sudah banyak dari teman-teman komisi C yang sudah matur. Saya cuma menekankan aja nek dulu Pemkot Kota Jogja sama Surabaya sebagai pelapor besar. Terus ngomong sak itu Mas. Matur suwun Mas Hendro. Selanjutnya ini ada Pak Sigit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi panjang lebar diberikan masukan usulan dari rekan-rekan semuanya. Tapi tentunya kalau bicara sampah, ini kita bicara darurat. Kalau bicara darurat, yang namanya darurat itu tentunya berarti harus force majeure. Ya, harus segera dicarikan jalan keluar. Kalau kita bicara terkait dengan budaya kesadaran,
kesadaran orang kita itu, orang yang sadar itu pengen rasa sadar. Loh, ini sering terjadi seperti itu. Mau sadar itu pengen rasa sadar, banyak terjadi seperti itu. Apalagi bicara kesadaran ini memang butuh proses waktu dan kematangan. Nah, bicara kematangan rata-rata orang sadar itu rata-rata 50 ke atas, repot ini. Padahal rata-rata jumlah penduduk kebanyakan 50 ke bawah. Nah, satu sisi kita bicara sampah. Sampah itu hasil dari perekonomian yang maju. Jadi semakin banyak sampah, ini juga sebagai salah satu tolak ukur. Berarti kota ini maju. Dimanapun kota maju pasti menghasilkan sampah yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara perekonomian di kota itu maju, sekarang kita lihat pendapatan dari pembangunan atau dari perekonomian yang ada itu berapa? Yang untuk sampah berapa? Kalau dibandingkan coba, ini masih timpang. Nah, dalam ini saya katakan bahwa kalau kita bicara darurat sampah, berarti kita juga harus serius terkait dengan anggaran. Serius terkait dengan anggaran apa? Ya anggarannya ya besar untuk sampah itu. Ya harus kita keluarkan besar. Kalau kita benar-benar serius. Nah, dalam hal ini kita nanti coba kaji bersama, ngomong dalam forum yang tepat. Sekarang berapa anggaran untuk sampah di kota? Kita lihat. Jadi harus banding pembangunan untuk nilai pembangunan tinggi, untuk sampahnya ya tanggung jawab loh. Tidak serta cuma hanya sekian persen untuk sampah. Ini tidak adil kan seperti itu dan tidak akan habis-habis. Nah, saya harapkan pada kesempatan ini kunci utama dari berbagai tadi kalau kita bicara program, saya kira banyak sekali program teknologi, banyak sekali teknologi yang sudah bisa kita akomodir. Namun anggaran ini cukup besar. Nah ini yang kita harus serius. Ya ayo untuk selesaikan sampah, zero sampah, anggarannya besar. Ya ayo kita bareng-bareng untuk menganggarkan di sampah. Saya kira itu kurang lebihnya. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Nodol kita juga mengundang dari Dinas Perindakop sebenarnya hadir. Perindakop. Oh, oke. Mohon masukkan. Ya. Assalamualaikum.